Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Marmono Singgi selaku dosen pengampu mata kuliah Praktek Akuntansi Perbankan Syariah pada Prodi D3 Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cirebon. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri sebelum saya menyampaikan materi terkait apa yang akan saya sampaikan untuk pembahasan pada kali ini. Perkenalkan, nama saya Konita Adila Putri dengan NIM 210803102036. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi untuk mata kuliah Praktek Akuntansi Perbankan Syariah dengan subbab yaitu Akuntansi Penghimpun Dana. Yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa poin penting yang dapat kita pahami untuk materi akuntansi penghimpun dana. Apa sih akuntansi penghimpun dana? Jadi, penghimpun dana dari masyarakat yang dilakukan oleh bank konvensional itu bisa dalam bentuk tabungan, deposito, dan juga giro yang dimana lazim disebut dana pada pihak ketiga. Apabila di dalam bank syariah, penghimpun dana dari masyarakat dilakukan tidak dengan membedakan nama produk, tetapi melihat daripada prinsipnya, yang dimana pada prinsip tersebut terdapat dua. Yang pertama terdapat prinsip wadiah dan juga yang kedua terdapat prinsip mudharabah. Apapun nama produk yang diperhatikan adalah prinsip yang dipergunakan atas produk tersebut. Hal ini sangat terkait dengan porsi pembagian hasil usaha yang akan dilakukan antara pemilik dana dan juga bank syariah. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, kita mengenal lebih dulu terkait apa itu prinsip wadiah dan juga prinsip mudharabah. Untuk yang pertama, kita akan mengenal lebih dalam terkait prinsip wadiah. Jadi, wadiah dapat diartikan sebagai titipan dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si peminjam tersebut menghendakinya. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian, dan juga sebagainya. Yang dimaksud dengan barang di sini dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, ataupun barang lain yang berharga di sisi Islam. Nah, bank sebagai penerima titipan ini tidak ada kewajiban untuk memberikan imbalan dan bank syariah itu dapat mengenakan biaya penitipan barang tersebut. Akan tetapi, atas kebijakannya, bank syariah itu dapat memberikan bonus kepada penitip yaitu dengan beberapa syarat. Di antaranya yang pertama, yaitu dengan bonus merupakan kebijakan atau hak prerogatif dari bank sebagai penerima titipan. Lalu syarat yang kedua, bonus itu tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlah yang diberikan baik dalam persentase maupun nominal atau tidak ditetapkan di muka. Selanjutnya, ada rukun yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi dengan prinsip wadiah tersebut, yang dimana pada rukun pertama yaitu terdapat barang yang dititipkan tentunya, lalu yang kedua terdapat orang yang menitipkan atau penitip, lalu yang ketiga terdapat orang yang menerima titipan atau penerima titipan, dan terakhir yaitu tentu saja terdapat ijab kabul. Selanjutnya, dari wadiah ini sendiri dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama terdapat wadiah yad al-amanah, yang dimana merupakan titipan murni, barang yang dititipkan tidak boleh digunakan ataupun diambil manfaatnya oleh sang penitip. Sewaktu titipan dikembalikan itu harus dalam keadaan utuh, baik maupun nilai dan juga fisik barangnya. Nah, jika selama dalam penitipan tersebut terjadi kerusakan, maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan dan dapat dikenakan biaya titipan juga. Selanjutnya, yang kedua, di situ terdapat wadiah yad ad-damanah, yang dimana penerima titipan tidak diberi izin untuk menggunakan dan juga mengambil manfaat dari titipan tersebut atau tidak idel. Penyimpan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kehilangan ataupun kerusakan barang tersebut, dan semua keuntungan yang diperoleh dari titipan tersebut menjadi hak penerima titipan. Sebagai imbalan kepada pemilik barang ataupun dana, dapat diberikan semacam insentif berupa bonus yang dimana pada prinsip ini tidak disyaratkan sebelumnya. Wadiah yad damanah dalam usaha bank Islam dapat diaplikasikan pada rekening giro atau current account dan juga rekening tabungan atau titipan atau saving account. Yaitu bank Islam boleh menggunakan uang itu dalam proyek berjangka pendek. Jadi, bank itu dapat bertanggung jawab atas keselamatan uang yang dititipkan tersebut di bawah konsep jaminan.
Begitu juga dengan rekening giro, tetapi peluang bagi bank untuk menggunakannya itu terbatas karena pemilik barang ini bisa mengambil barang tersebut sewaktu-waktu, itu bisa melalui cek ataupun secara tunai. Nah, oleh karena itu bank itu boleh mengenakan bayaran atas rekening giro sebagai upah. Selanjutnya, untuk prinsip wadah ini sendiri dapat diaplikasikan untuk produk tabungan dan juga untuk produk giro. Jadi untuk yang pertama, untuk produk giro dia dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tepatnya pada pasal ayat 1 ayat 6, yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana pemerintahan, pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Selanjutnya untuk produk yang kedua yaitu terdapat tabungan wadiah yang dimana merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat disamakan dengan itu. Selanjutnya untuk prinsip menghimpun dana yang kedua yaitu terdapat prinsip mudharabah. Jadi mudharabah ini adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian yang dimana pihak pertama itu menyediakan dana dan pihak keduanya bertanggung jawab atas pengelola usaha. Dan hasil usaha dibagi sesuai dengan nisbah atau porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama di awal pada saat akad. Dan dalam transaksi ini prinsip mudharabah harus memenuhi rukun mudharabahnya sama seperti yang prinsip wadiah tadi. Tetapi pembedanya di sini untuk rukun yang pertama terdapat sohibul mal atau robbul mal atau milik dana ataupun nasabah. Lalu yang kedua terdapat mudharib yaitu pengelola dana atau pengusaha atau bank. Yang ketiga terdapat amal atau usaha ataupun pekerjaannya. Dan yang terakhir terdapat ijab qabul. Dilihat dari segi kuasa yang diberikan kepada pengusaha, mudharabah ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu mudharabah mutalaqah yang dimana pihak pengusaha itu diberi kuasa penuh untuk menjalani proyek tanpa larangan ataupun gangguan apapun. Dan urusannya yang berkaitan dengan proyek itu tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis perusahaan dan juga pelanggan. Jadi investasi ini tidak terbatas pada usaha perbankan syariah yang diaplikasikan pada tabungan dan juga deposito. Untuk selanjutnya terdapat mudharabah muqayyadah atau muqayyadah yaitu pemilik dana membatasi atau memberi syarat kepada pengelola dana dalam pengelolaannya. Sama seperti misalnya hanya untuk melakukan mudharabah di bidang tertentu, cara, waktu, dan tempatnya itu juga tertentu, dan juga bank itu dilarang untuk mencampurkan rekening investasi terbatas dengan dana bank ataupun dana rekening lainnya pada saat investasi, dan bank juga dilarang untuk investasi dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa jaminan ataupun tanpa jaminan lainnya, dan juga bank itu harus melakukan investasi sendiri atau tidak melalui pihak ketiga. Selanjutnya, dalam setiap transaksi tentu saja memiliki karakteristik yang dimana pada mudharabah ini adalah muamalat atau yang halal di dalam Islam, dan juga terdapat beberapa karakteristik yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu terdapat dana mudharabah, yang dimana dana mudharabah yang dihimpun itu harus dalam bentuk uang tunai dan bukan piutang, serta dinyatakan dengan jelas jumlahnya dan juga harus diserahkan kepada mudharib untuk memungkinkan melakukan usaha. Lalu yang kedua terdapat keuntungan. Jadi pembagian keuntungan itu harus didasarkan sesuai dengan nisbah yang disepakati pada awal dan juga dituangkan di dalam akad. Dalam hal usaha yang dijalankan mengalami kerugian dan kerugian tersebut bukanlah karena kesalahan ataupun kelalaian mudharib, maka kerugian itu akan ditanggung sendiri oleh sohibul mal. Lalu yang ketiga terdapat karakteristik peranan bank syariah di dalam percampuran harta dan juga bermudharabah dengan pihak ketiga. Jadi merupakan hal penting dalam bidang operasinya karena bank adalah badan perantaranya antara unit kelebihan dan juga unit kekurangannya, di mana di dalam perantara itu amat diperlukan pandangan bahwa hubungan langsung antara kedua unit itu amat sukar untuk diwujudkan tanpa perantara bank. Selanjutnya untuk prinsip mudharabah mutalaqah ini dapat diaplikasikan di dalam kegiatan usaha perbankan untuk produk tabungan mudharabah dan juga deposito mudharabah. Jadi untuk tabungan mudharabah itu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tentunya, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek ataupun alat yang dipersamakan dengan itu.
Sedangkan deposito mudharabah itu adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara peminjam dengan bank syariah. Selanjutnya, untuk pengakuan dan juga pengukuran dari penghimpun dana ini, yang pertama, terdapat dana yang diterima dari pemilik dana di dalam akad mudharabah itu diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. Selanjutnya, jika pengelolaan dana itu menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima, maka pengelola itu harus mengakui sebagai aset sesuai ketentuan. Lalu yang ketiga, bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua prinsip, yaitu bagi laba ataupun bagi hasil. Yang keempat, hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer itu sudah diumumkan dan belum dibagikan kepada pemilik dana yang diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang diberikan ataupun menjadi porsi pemilik dana tersebut. Dan terakhir, yaitu kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola itu bisa diakui sebagai beban pengelola dana. Untuk penyajian dari akuntansi penghimpun dana, yang pertama, pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Yang kedua, pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan. Yang pertama ada dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah. Lalu yang kedua, bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai kewajiban, dan bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan. Selanjutnya untuk pengungkapan, yang pertama, pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah tetapi tidak terbatas pada rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya. Lalu yang kedua, penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan. Yang ketiga, pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101. Lalu pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah tetapi tidak terbatas. Terdapat rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya. Selanjutnya, penyaluran dana yang berdasarkan dari mudharabah qoliyadah dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101. Untuk selanjutnya adalah contoh kasus atas akuntansi penghimpun dana. Jadi, berikut adalah contoh kasus beserta jurnal untuk penambahan saldo rekening giro Wadiyah. Berikut contoh kasus untuk pengurangan saldo rekening giro Wadiyah. Berikut contoh kasus beserta jurnal untuk giro mudharabah dan juga tabungan. Berikut adalah contoh kasus beserta jurnal untuk penambahan tabungan mudharabah. Selanjutnya adalah pengurangan tabungan mudharabah. Jenis transaksi yang terakhir yaitu berupa deposito mudharabah. Baik, itu tadi pemaparan materi yang dapat saya sampaikan terkait akuntansi penghimpun dana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.